Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan hari ini saya Muhammad Izan Gabar dari kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil resensi saya dari buku novel yang berjudul Sang Alkemis. Hari ini hal yang saya akan bahas pada hari ini adalah identitas buku, identitas penulis, isi buku, kelebihan dan kekurangan, dan kutipan favorit. Buku ini berjudul yang telah saya katakan tadi, yaitu Sang Alkemis, yang telah ditulis oleh Paulo Coelho dan identitas bukunya dari jumlah halamannya adalah 224 halaman, diterbitkan pada tahun 2022. Bisa dibilang cetakan ke-34 pada bulan Mei tahun 2022 dengan rating usia 17 tahun, diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka. Dan kenapa ada alih bahasa? Karena buku ini sebenarnya sudah diterbitkan pada tahun 1988 dan kemudian dialih bahasakan dari berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Dan mengalih bahasanya adalah Kanti Lesmana dan desain sampul di buku tangan. Sebelum saya ingin membahas mengenai buku ini, saya akan membahas dulu siapa itu Paulo Coelho. Ada pemirsa apa Paulo Coelho? Paulo Coelho adalah seorang novelis sekaligus novelis terkenal asal Brasil yang lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1947. Dia adalah orang yang dari kecil sudah memulai dunia sastranya pada umur 7 tahun. Walaupun begitu, ia keinginan untuk menjadi seorang sastrawan, menjadi seniman itu tidak disetujui oleh orang tuanya. Dan bisa dibilang Paulo Coelho itu berasal dari keluarga yang cukup agamis. Orang tuanya menginginkan dirinya itu menjadi seorang insinyur atau memilih profesi yang lebih menjanjikan. Kehidupannya bisa dibilang cukup keras karena pada umurnya 17 tahun ia pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan pernah mengikuti beberapa ilmu gaib. Hal ini membuat Paulo Coelho dianggap mempunyai gangguan jiwa dan orang tuanya membawanya ke rumah sakit jiwa. Di sana ia mengalami beberapa siksaan, yaitu siksaan listrik, karena pada saat itu di Brasil menyetrum pasien yang mengalami gangguan jiwa adalah hal biasa. Tidak hanya itu, dia akhirnya berjalan sehingga melakukan petualangannya pada umur yang muda, dan karena hal itu ia mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah karya dan terinspirasi dari kehidupan nyata darinya. Itu adalah profil singkat dari Paulo Coelho. Kemudian saya akan membahas isi dari buku Sang Alkemis. Buku ini menceritakan seorang penggembala bernama Santiago yang berasal dari Andalusia, yaitu lebih tepatnya di Spanyol. Santiago adalah seorang penggembala anak muda laki-laki. Dia adalah penggembala yang hidup mengembara di dataran Andalusia. Dia berjalan dari wilayah ke wilayah tanpa tujuan. Walaupun begitu, hal itu adalah mimpinya. Nah, itu adalah mimpinya dari sejak ia keluar dari sekolah seminari. Karena mengembara, dia lebih suka untuk melihat kastil-kastil di wilayah lain, dan juga ia bisa bertemu dengan perempuan yang dia suka, yaitu perempuan dari anak saudagar kaya. Namun pada suatu hari ia bermimpi pada saat itu di sebuah padang yang luas, ia bersama domba-dombanya yang sedang bersantai. Kemudian didatangi oleh seorang anak kecil yang menghampiri dan ikut bermain dengan domba-domba tersebut. Saat Santiago ingin menghampiri anak tersebut langsung meraih tangan Santiago dan terbang menuju piramida Mesir. Mimpi itu terus terjadi 2 kali.
Dan dia bertanya-tanya, kenapa mimpi itu terus berulang? Sampai pada akhirnya ia mengembara menuju Tarifa, sebuah kota di pesisir Andalusia. Di sana ia bertemu dengan seorang peramal gipsi, yaitu peramal perempuan tua. Peramal itu bisa menafsirkan mimpi, dan kata perempuan tua itu, Santiago harus pergi ke sana, harus pergi ke piramida Mesir, karena di sana terdapat sebuah harta karun. Santiago percaya dan tidak percaya mengiyakan hal tersebut, dan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana ia bisa mencapai harta karun itu, dan apakah harta karun itu ada? Setelah itu, ia kemudian bertemu dengan seorang lelaki tua. Saat itu Santiago sedang membaca sebuah buku yang cukup rumit dan dia tidak mengerti sebenarnya, tapi menurutnya itu adalah hal yang biasa karena dia suka membaca. Ia bertemu dengan seorang lelaki tua, dan ternyata lelaki tua itu adalah seorang raja yang berasal dari Salem. Salem adalah sebuah kota di wilayah Timur Tengah. Pria itu bernama Melkisedek, dan Melkisedek itu memberitahu bagaimana caranya Santiago untuk bisa mencapai harta karun tersebut. Ia mengiyakan, dan Melkisedek memberikan 2 buah batu sebagai sebagai jimat kepada Santiago ketika Santiago itu sedang keadaan buntu. Batu itu bisa membantu Santiago. Santiago kemudian memulai perjalanannya ke Afrika karena dia berasal dari Spanyol. Dia harus menyeberang dulu ke wilayah Afrika. Di sana dia akhirnya bertemu dengan banyak orang-orang yang bisa mengubah hidupnya. Pada awalnya ia tidak mempunyai tujuan hidup, ia akhirnya mempunyai tujuan hidup, dan yang ia dapatkan bukan hanya harta karun, tapi pengalaman baru dan juga tujuan baru. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini adalah, yang pertama, kelebihannya dulu, menyajikan cerita yang cukup menarik. Kedua, mudah untuk dipahami, dan menjadikan alur cerita yang terus berkembang. Karena perkembangan dari karakter Santiago yang awalnya hanya pengembala biasa, akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa. Lalu satu buku yang menarik, ini adalah perspektif saya, karena saya adalah orang yang dulunya tidak terlalu suka membaca buku, tapi saat saya pergi ke Gramedia dan saya ingin mencari buku inilah yang menjadi perhatian saya. Dan saat saya membaca, saya menjadi lebih suka untuk membaca. Itu adalah hal yang membuat saya ingin terus membaca karena ini. Namun dari sebuah kelebihan itu ada kekurangannya, yaitu nama tokoh utama hanya disebutkan pada awal cerita dan tidak disebutkan lagi pada pertengahan cerita. Saya memiliki kesulitan saat membaca pertengahan cerita karena saya membaca ini tidak langsung satu hari satu buku. Saya membaca ini dari beberapa halaman, lalu saya melakukan aktivitas, terus saya baca lagi. Saya kesulitan karena dalam buku ini kelanjutan ceritanya hanya menyebutkan anak laki-laki itu, tidak menyebutkan nama Santiago. Hal ini membuat saya bingung gitu, membuat saya kesulitan untuk mengingat siapa karakter utamanya. Lalu kedua, yaitu latar tahun yang tidak jelas. Ada satu hal yang mungkin saya agak bingung gitu, karena di tahun ini di dalam buku ini tuh ada senjata dan segala macam, tapi ceritanya tidak seperti kayak pada abad 20 di mana sudah ada senjata dan segala macam. Tapi ya menurut saya ini adalah hal yang cukup mengganggu ya, karena tidak jelasan jelas tahunnya, masanya masa apa gitu. Tapi ya ini kembali lagi di perspektif masing-masing. Menurut saya buku ini sangat cocok untuk teman-teman yang bisa dibilang lagi kesulitan untuk mencari tujuan hidup, karena buku ini sangat-sangat bisa mengimprove diri, dan jika kalian membacanya bisa cari di e-commerce dan juga di Gramedia, harganya 65.000. Dan kutipan favorit saya adalah, dia membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan.